Karena sobat era sekalian, siapapun yang melakukannya, kalau itu unlawful killing, maka sesungguhnya negara bertanggung jawab dan berkewajiban untuk mengungkapkan sebenar-benarnya, dan tentu saja negara harus meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini walaupun di tengah pilkada, dan hari ini sebenarnya tepatnya kemarin, karena ini sudah dini hari, sudah masuk pukul lebih dari pukul 1 dini hari ya, tanggal 10 Desember 2020. Kita masih tetap akan melanjutkan soal tewasnya 6 Laskar FPI. Ya, jadi kita tidak bahas soal pilkada ya, soal kemenangan Bobi Nasution dan kemenangan Gibran Raka Buming ya. Karena kita tetap akan menguber soal sisi kemanusiaan. Dalam kesempatan ini saya akan membacakan keterangan pers dari FPI, Front Pembela Islam, tentang kondisi 6 syuhada Laskar FPI. Mereka menyebutnya begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk meluruskan beberapa informasi yang banyak beredar di media sosial tentang kondisi jenazah 6 orang syuhada Laskar Pembela Islam, maka perlu kami sampaikan sebagai berikut. Pertama, setelah melalui proses yang alot selama lebih dari 24 jam, akhirnya jenazah bisa diserahkan dari pihak Rumah Sakit Polri kepada pihak keluarga dan kuasa hukum keluarga. Kedua, kami ucapkan terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang sudah membantu dalam pengurusan jenazah para syuhada tersebut, khususnya kepada Bapak M. Romo Syafi'i dan Bapak Fadlizon yang dengan secara langsung turun ke Rumah Sakit Polri untuk memastikan jenazah bisa diserahkan kepada pihak keluarga sampai dengan keluarnya jenazah terakhir dari Rumah Sakit Polri. Demikian juga kepada pihak Komnas HAM yang telah membantu menghubungi pihak Rumah Sakit Polri dan pihak-pihak lain yang secara terbuka maupun tertutup telah membantu pengurusan jenazah tersebut. Semoga Allah membalas amal soleh dari antum semua. Ketiga, terkait kondisi jenazah perlu kami sampaikan informasi sebagai berikut, bahwa pada seluruh jenazah syuhada terdapat lebih dari 1 lubang peluru. 1 ya. 2, bahwa tembakan terhadap para syuhada tersebut memiliki kesamaan sasaran, yaitu semua tembakan mengarah ke jantung para syuhada. 3, dilihat dari bekas tembakan, menurut pendapat ahli yang hadir dalam pemandian jenazah, bahwa para syuhada ditembak dari jarak dekat. 4, bahwa menurut ahli yang hadir dalam pemandian jenazah, tembakan ke arah jantung para syuhada tersebut ada yang dilakukan dari depan, bagian dada, dan ada yang dilakukan dari belakang. Bahwa pada tubuh sebagian besar para syuhada terdapat tanda-tanda bekas penyiksaan. Untuk sementara 5 poin itu dulu yang bisa disampaikan terkait kondisi fisik jenazah para syuhada. Keempat, alhamdulillah para syuhada sudah dimakamkan di lokasi Pondok Pesantren Mega Mendung pada hari Rabu 9 Desember 2020 sekitar pukul 07.00 08.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kelima, kami terus mendorong Komnas HAM, Komnas Anak, dan Komnas Perempuan untuk melakukan investigasi atas kasus ini, karena dalam rombongan IBHRS, Imam Besar Habib Rizik Syihab ya, yang diganggu pada rangkaian peristiwa penembakan tersebut terdapat perempuan, bayi, dan balita. Kami mendorong pihak Komnas HAM untuk memperluas keterlibatan dan partisipasi publik dengan merekrut komisioner ad hoc dari kalangan masyarakat sipil
yang profesional dan independen serta berintegritas untuk menjadi anggota tim pencari fakta dalam peristiwa extrajudicial killing ini. Jadi mereka yang menyebutkan itu ya. Keenam, kami mohon doa dan dukungan dari segenap lapisan masyarakat agar kebenaran dan keadilan dapat ditegakkan di bumi NKRI yang tercinta ini. Apalagi pembunuhan di luar proses hukum extrajudicial killing ini terjadi bertepatan dengan momen Hari HAM sedunia 10 Desember. Adalah hal yang sangat memalukan apabila di tengah momen Hari HAM sedunia, justru di Indonesia pelanggaran HAM berat terus terjadi di NKRI mulai dari Sabang sampai Merauke. Berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di seluruh wilayah NKRI, mulai Aceh hingga Papua, haruslah dihentikan dan dipastikan tidak merupakan kejadian yang berulang karena arogansi kekuasaan yang otoriter. Demikian kami sampaikan. Jakarta, 24 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, _9 Desember 2020 Masehi. Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam, Kiai Haji Ahmad Sabri Lubis, SPDI, Ketua Umum, kemudian Haji Munarman SH, Sekretaris Umum. Ya, Sobat RH sekalian, itu tadi press release ya, pernyataan pers dari Front Pembela Islam setelah mereka berhasil menjemput 6 jenazah Laskar FPI yang tewas dalam bentrok dengan aparat keamanan di kilometer 50 ya, menurut keterangannya begitu. Dan mereka kemudian bersaksi setelah melihat sendiri mayat-mayat yang disampaikan dari rumah sakit Polri tersebut, bahwa mayat-mayat tersebut mengalami luka tembak lebih dari 1 kali, dan juga tembakan mengarah ke jantung dari depan, dari samping, dan juga dari belakang. Nah, ini adalah fakta yang menarik Sobat Era sekalian. Sekali lagi, harus ada sebuah tim independen yang menginvestigasi soal ini, yang memberikan informasi kepada masyarakat sejelas-jelasnya dan seterang-terangnya. Apalagi beredar juga di grup WA, entah benar entah enggak, dan saya tidak mau mendistribusikannya, mengenai potongan video pendek orang yang ditembak dari jarak sangat dekat ya mungkin dari jarak 1 meter saja, dan ditembak berkali-kali kendati pun sudah jatuh. Jadi ada 2 atau 3 korban yang terlihat di dalam video pendek tersebut. Tetapi sekali lagi, kita tidak boleh berprasangka dan berpraduga, termasuk juga soal benar tidaknya video tersebut. Biarlah itu menjadi sesuatu yang harus diinvestigasi lebih lanjut. Tentu dengan pertanyaan-pertanyaan dan keanehan-keanehan yang sudah muncul, termasuk juga soal kalau terjadi tembak-menembak, kenapa tidak sedikit pun ada pihak yang lecet, misalnya dari pihak polisi ya. Demikian juga peluru yang ditembakkan. Ada juga spekulasi mengenai barang bukti, pistol yang dianggap pistol tersebut adalah pistol koleksi terlalu mahal. Ada juga spekulasi mengenai senjata tajam yang dijadikan barang bukti dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali pertanyaannya Sobat Era sekalian. Tanpa bermaksud menghukum dan menghakimi, kita memang perlu dan membutuhkan tim independen tersebut, sebagaimana juga dituntut oleh Habib Rizik saat menyampaikan sambutan menghantar dikebumikannya 6 Laskar FPI tersebut. Jadi Sobat Era sekalian, mudah-mudahan dalam jangka waktu dekat ini terbentuk tim tersebut. Dari internal Polri sendiri kita tahu bahwa mereka sudah mengambil alih kasus ini, tidak di Polda Metro Jaya tapi diambil alih oleh Mabes Polri, dan kemudian juga Propam itu sedang melakukan investigasi soal kebenaran ya, prosedur yang digunakan oleh aparat saat terjadi insiden. Kita sulit mengatakan apakah ini insiden, apakah bentrokan, apakah pepet-pepetan dan lain sebagainya, ataukah penculikan seperti yang dikatakan FPI,
ataukah pembantaian versi yang lebih seram lagi, tapi biarkanlah, serahkanlah kepada tim baik internal maupun eksternal yang ditugaskan. Internal sudah dilakukan oleh Mabes Polri, eksternal yaitu Komnas HAM yang sudah bergerak, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Mereka mengatakan mereka sudah mengantongi sejumlah informasi, tetapi tentu belum bisa diumumkan. Nah, mudah-mudahan selain Komnas HAM dan juga internal Mabes Polri, ada tim lain yang secara resmi dibentuk agar mereka bisa mendapatkan akses seluas-luasnya tanpa terganggu dinding-dinding atau tembok-tembok kekuasaan, kalau itu memang ada. Tapi mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, berjalan baik, dan kita mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya. Karena Sobat Era sekalian, siapapun yang melakukannya, kalau itu unlawful killing, maka sesungguhnya negara bertanggung jawab dan berkewajiban untuk mengungkapkan sebenar-benarnya, dan tentu saja negara harus meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga korban seandainya ada kesalahan prosedur yang sebenarnya tidak digunakan sebaik-baiknya prosedur yang sudah ada itu oleh aparat keamanan. Marilah kita lihat lagi bagaimana ujung dari pengungkapan kebenaran ini, dan kita akan juga bahas informasi-informasi lainnya yang juga banyak berseliweran. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.